Ini sekelumit kisah yang sepertinya jarang diketahui. Kisahnya tentang pertemuan Hendro Priyono dengan Letjen Ahmad Yani. Sebelum Menteri Panglima Angkatan Darat itu diculik komplotan gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965. Ketika itu, Hendro Priyono masih jadi taruna di Akademi Angkatan Bersenjata. Hendro Priyono dari buku Spy SI. Sebagian pengalaman yang saya ingat. Bagian 1. Zaman Revolusi Fisik bercerita ketika Jenderal Nasution dipromosikan menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Letnan Jenderal Ahmad Yani pada tahun 1962 menggantikannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karena restrukturisasi dalam Angkatan Darat, jabatan KSAD berubah menjadi Panglima Angkatan Darat atau Pangat. Lalu masuk kabinet sehingga disebut Menteri Panglima Angkatan Darat. Saya banyak mendengar cerita tentang Pangat Letnan Jenderal Ahmad Yani, Pak Yani, dari ayah saya. Yang keduanya sama-sama berasal dari Purworejo. Kata Hendro Priyono yang kelak masuk Kopassus lalu menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, di era Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden. Hendro melanjutkan ceritanya. Kata Hendro, pada tanggal 29 September tahun 1965, ia bertemu Jenderal Yani. Hendro masih ingat, hari itu hari Rabu. Pada petang hari, ia dan taruna yang lain datang di kediaman Menteri Panglima Angkatan Darat itu di daerah Menteng, Jakarta. Ketika saya bersama kawan-kawan yaitu Rudolf Adolf Butar-Butar, Eliza Hehamahua dan Adang Ruciatna, bersama-sama bertamu ke putri-putri beliau yaitu Ninik atau Amelia, Juwik atau Elina dan Nanik atau Witna. Kami bertiga diajak makan malam bersama, dengan lauk tempe bacem menu kesenangan keluarganya. Pak Yani sempat menyalami kami satu persatu dan menanyakan apa yang diinginkan oleh para taruna saat ini yang kami langsung jawab. Bahwa kami ingin punya alat-alat musik untuk melengkapi grup band Taruna Tidar, tutur Hendro Priyono. Ketika itu, Hendro masih ingat, Letjen Ahmad Yani menjawab, "Oke, bawa saja itu yang sekarang ada di rumah ini. Nanti untuk anak-anak saya akan saya ganti yang baru." Mendengar jawaban Jenderal Yani, Hendro dan para taruna yang lain terkejut. Ia tak menyangka begitu cepat respon dari Jenderal Yani. Sampai akhirnya peristiwa berdarah penculikan para jenderal pun terjadi. Saat mendengar itu, Hendro Priyono dan para taruna yang sempat menghadap Letjen Ahmad Yani pada tanggal 29 September seperti disambar petir. Kaget, dan tidak menyangka, jika pertemuan pada hari Rabu petang itu yang terakhir kalinya. Betapa terkejut kami ketika mendengar berita, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 1965 jam 4 pagi beliau dibunuh oleh para pengkhianat dari G30 SPKI. Melalui telepon engkol saya sampaikan berita duka ini. Kudengar di ujung sana ayah dan ibuku berucap, "Inna billahi wa inna ilaihi rojiun." Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Tutur Hendro Priyono, Jenderal Yani, kata Hendro, adalah putra Indonesia asli Purworejo. Ayahnya dan masyarakat asal Purworejo sangat bangga terhadap Jenderal Yani. Banyak cerita yang beredar dengan cepat dari mulut ke mulut tentang diri Letjen Yani. Antara lain, pada suatu hari Pak Yani mengemudikan sendiri mobilnya ke Puncak Bogor, dengan mengenakan belangkon dan berselipkan keris di pinggang dalam pakaian tradisional Jawa Mataraman. Tiba-tiba terjadi keributan dengan seseorang yang saling bersenggolan mobilnya, sehingga mengundang kerumunan manusia di tempat kejadian. Pak Yani sangat tenang menghadapi keributan. Dalam kecelakaan yang jelas bukan kesalahannya itu. Ketika salah seorang di antara mereka berteriak, "Hai, ini Pangat, Panglima Angkatan Darat, Pak Yani, Pak Yani." Orang-orang yang berkerumun kemudian berebutan untuk menyalaminya. Bahkan ada yang memeluknya, yang berdiri agak jauh, menyampaikan sembah sikap namasta, tutur Hendro. Menurut Hendro, dongeng ini bergulir di kalangan para perantau dari Purworejo dengan komentar, walaupun kita berasal dari desa, tapi mental dasar kita adalah mental pendekar dan mental orang-orang kaum maksudnya ulama. Karena kita masih keturunan dari Pangeran Diponegoro. Karir Hendro Priyono sendiri di TNI bisa dikatakan cukup moncer. Mengutip Koran Jakarta,
Hendro lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei tahun 1945. Karir militernya banyak malang melintang di Korps Baret Merah atau Kopassus, pasukan khusus yang dulu bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Bersama dengan Kopassus, Hendro Priyono banyak terlibat dalam berbagai operasi militer penting. Bersama Sintong Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan dan Sutioso, Hendro menjadi salah satu dari sederet jenderal senior Kopassus yang masih hidup. Hendro sendiri merupakan alumni Akademi Militer Nasional, AMN, tahun 1967. Sejak lulus dari AMN, Hendro mulai merintis karir di Kopassus. Jabatan pertama yang dipegangnya di Kopassus adalah sebagai Komandan Peleton dengan pangkat Letnan II Infanteri. Saat itu Kopassus masih bernama Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda. Setelah itu, Hendro didapuk menjadi Komandan Detasemen Tempur Para Komando. Beberapa jabatan di Kopassus sempat dipegangnya antara lain Komandan Peleton Puspassus AD, Komandan Kompi Prayuda Kopasanda, Komandan Detasemen Tempur 13, dan Wakil Asisten Personel Kopasanda merangkap sebagai Wakil Asisten Operasi. Karirnya kemudian banyak malang melintang di dunia intelijen. Hendro pernah menjabat sebagai Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jakarta Raya Kodam Jaya pada tahun 1986. Jabatan lainnya di dunia intelijen yang pernah dipegangnya adalah sebagai Direktur Pengamanan VIP dan Objek Vital, Direktur Operasi Dalam Negeri Badan Intelijen Strategis, BAIS, ABRI atau BAIS TNI. Jabatan ini dipegang Hendro dari tahun 1991 sampai 1993. Di BAIS TNI, Hendro juga pernah menjabat sebagai Direktur di Badan Intelijen Strategis ABRI dan Direktur Badan Intelijen Strategis ABRI. Lalu, saat Megawati Soekarno Putri jadi presiden, Hendro dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, yang dipegangnya dari tahun 2001 sampai 2004. Perannya di dunia intelijen Indonesia cukup besar. Hendro tercatat penggagas lahirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN, di Sentul, Bogor, pada tanggal 7 Mei tahun 2014. Mertua dari Jenderal Andika Perkasa ini dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu filsafat intelijen STIN. Dengan dikukuhkannya Hendro sebagai guru besar intelijen, maka ia pun menjadi satu-satunya dan pertama di dunia yang menjadi profesor intelijen. Atas gelar ini, nama Hendro tercatat masuk dalam Museum Rekor Indonesia, MURI.